memaparkan artikel kami yang berjudul dengan Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Investasi Langsung Asing pada Industri Hilirisasi Mineral Strategis di Indonesia. Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam praktiknya, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi asing, khususnya pada sektor pertambangan mineral. Potensi tersebut menjadikan sektor pertambangan memiliki nilai yang strategis bagi perekonomian nasional. Namun selama bertahun-tahun, pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia cenderung berorientasi pada ekspor bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh negara menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi mineral, yaitu kebijakan yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini membutuhkan investasi yang sangat besar serta teknologi yang canggih, sehingga keterlibatan investor asing menjadi sangat penting. Namun di sisi lain, keterlibatan asing juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi dominasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjaga kepentingan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian kita. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum investasi langsung asing dalam industri hilirisasi mineral strategis di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan kepentingan nasional yang diterapkan pemerintah dalam pengelolaan investasi asing pada sektor hilirisasi mineral strategis. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum nasional mengenai investasi asing dalam industri hilirisasi mineral strategis serta mengkaji bentuk perlindungan kepentingan nasional dalam sektor tersebut. Yang selanjutnya adalah konsep investasi asing dan kepentingan nasional. Investasi langsung atau foreign direct investment merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan untuk memperoleh kendali atau pengaruh terhadap kegiatan usaha di negara tujuan. Dalam konteks hukum Indonesia, investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga kepentingan negara. Sementara itu, untuk konsep kepentingan nasional berkaitan dengan upaya negara untuk melindungi untuk mengelola sumber daya strategis demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hilirisasi mineral merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui proses pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri. Sebelum dipasarkan atau diekspor melalui hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya mineral, memperluas rantai industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, yaitu pengaturan hukum investasi langsung asing dalam industri hilirisasi mineral strategis di Indonesia. Pada bagian ini, kami membahas mengenai pengaturan hukum investasi asing dalam industri hilirisasi mineral di Indonesia. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, pengaturan investasi asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang memberikan kepastian hukum bagi investor serta mengatur bahwa penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas atau PT yang didirikan di Indonesia. Selain itu, kegiatan pertambangan mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mewajibkan perusahaan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah berupaya mengatur investasi asing agar tetap mendukung pembangunan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan nasional. Dalam pengelolaan investasi asing pada sektor hilirisasi mineral, pemerintah menerapkan beberapa perlindungan kepentingan nasional. Yang pertama melalui kebijakan hilirisasi mineral. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan melakukan pengolahan dan pemurnian
di dalam negeri. Hal ini bertujuan agar meningkatkan produksi hasil tambang dan menambah lapangan pekerjaan, dan hal ini sesuai dengan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2020. Yang kedua, melalui pembatasan dan pengendalian investasi asing pada sektor mineral strategis. Pembatasan dan pengendalian ini mewajibkan perusahaan tambang asing melakukan divestasi saham sebesar 51% pada pihak nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional. Hal ini bertujuan agar yang mendominasi pasar tambang adalah pihak nasional, dan ini sesuai dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2020. Yang ketiga, melalui kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral strategis di dalam negeri. Kewajiban ini ada agar meningkatkan nilai tambah tambang. Hal ini sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang 3 tahun 2020. Yang keempat, melalui pengawasan pemerintah terhadap industri hilirisasi. Pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap aspek produksi, lingkungan, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini adalah pasal 140 dan pasal 141 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2020. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan kepentingan nasional. 3. Lalu sebagai kesimpulan, investasi langsung asing memiliki peran penting dalam pengembangan industri hilirisasi mineral di Indonesia, terutama karena kebutuhan modal dan teknologi yang besar. Lalu namun demikian, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa kegiatan investasi tersebut tidak mengurangi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Oleh karena itu, melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal, lalu Undang-Undang Minerba, serta kebijakan hilirisasi, pemerintah berupaya menciptakan sistem investasi yang tetap menarik bagi investor namun tetap melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kurangnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.